Video selanjutnya, cara memberikan penugasan berupa kuis. Bapak Ibu, silakan aktifkan kembali mode ubahnya. Kemudian contoh kita memberikan kuis pada pertemuan keempat. Kita tambahkan aktivitasnya, pilih kuis, lalu klik, kemudian kita berikan nama, misalnya kuis 1. Bapak Ibu silakan juga dapat memberikan deskripsi, tapi ini tidak wajib. Yang wajib adalah nama kuis, ini wajib ya kita lampirkan. Kemudian pada bagian timing, di sini kita bisa menggunakan kapan kuis ini dapat diakses oleh mahasiswa, kemudian kapan kuis ini tertutup. Misalnya tanggal 4 Oktober kuis ini tertutup, terbukanya di tanggal 4 Oktober juga, namun bedanya di jam, misalnya di jam 10 pagi sampai dengan jam 11.30 misalnya ya. Nah, di sini kita coba gunakan time limitnya misalnya 60 menit. Jadi ketika sudah lebih dari 60 menit maka akan tersimpan secara otomatis atau otomatis ya. Lalu pada bagian grade kita secara default seperti ini. Jadi ini walaupun tidak dirubah sebenarnya juga tidak apa-apa ya. Tapi ketika Bapak Ibu ingin misalkan kuis ini dengan nilai minimal 70, itu silakan Bapak Ibu ya. Ketika dia tidak berhasil nilainya 70, maka dia bisa diberikan pengulangan sampai dengan 3 kali. Tetapi ini sifatnya tidak wajib ya Bapak Ibu. Lalu layout soal. Di sini dalam kuis Bapak Ibu bisa merencanakan, misalnya ada 10 nomor, berarti dalam satu halaman mungkin 5 soal ya. Jadi 1 sampai 5 di halaman pertama, 6 sampai 10 di halaman kedua. Kemudian pada bagian review option, ini biasanya saya hapus semua ini centangnya, karena di sini nanti juga ada tanda jawaban yang benar, kemudian poinnya ini mungkin tidak perlu ya, tidak perlu dulu. Nah, jadi cukup seperti ini formatnya. Lalu ketika sudah, kita simpan, save and display. Kuis 1 sudah kita buat, namun soalnya belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita bisa cek kembali, boleh dikerjakan sebanyak 3 kali dengan nilai tadi 70 ya dari 100 poin. Nanti dia akan ambil nilai tertinggi. Ini bisa diatur tadi Bapak Ibu. Kuis ini bisa dibuka di tanggal 4 Oktober jam 10 pagi sampai dengan jam 11.30. Jadi ada waktu 90 menit. Walaupun sebenarnya di sini hanya 1 jam ya. Artinya mahasiswa walaupun dia terlambat 10 lewat 5 misalnya, maka dia masih sempat lah 1 jam di sini ya. Kemudian edit kuis untuk menambahkan kuisnya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat bank soal ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal tambahkan di sini add question bank atau buat soal baru. Nah, karena buat soal baru sudah, kita langsung dari question bank. Tadi kita targetnya mau 10 nomor, centang semua juga bisa Bapak Ibu. Sudah, atau dipilih-pilih yang mana tidak Bapak Ibu inginkan, itu boleh. Add to question untuk soal sudah kita tambahkan, atau kita buat 5 saja Bapak Ibu. Ini boleh kita hapus.
Ini dihapus. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, poinnya kan tadi 1. Jadi karena ini hanya 5 nomor, kita buat misalnya 20 poin. Diklik icon pensilnya, baru diketik 20, lalu enter. Enter. 20, enter. 20, enter. Maka nanti nilai tertinggi adalah 100. Jika ada 10 nomor, poinnya Bapak Ibu sesuaikan. Soal ini bisa kita shuffle ya, nah seperti ini. Jadi nanti antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain tidak akan sama ya. Bahkan pilihannya juga akan berbeda-beda. Jika sudah, lalu kita save. Sudah, jika sudah, kita lihat di topik 4 tadi, di pertemuan keempat. Nah, sudah ada kuis di sini, kuis 1. Bisa terbuka di tanggal 4. Demikian Bapak Ibu cara membuat penugasan menggunakan kuis. Terima kasih.